Pernah puasa? Pernah dong, Kapan? udah lama. Puasa pernah? Dulu banget, Kecil. kecil. Tapi harus nggak sih puasa tuh buat kita? Kayaknya enggak deh. Ingat loh, ini mau Paskah loh kita. Tradisi yang mengatakan biasanya pasca puasa. Ya dulu sih orang tua juga ngingetin sebelum Paskah mesti nyiapin dengan Salah satunya puasa. puasa gitu kan. Tapi dulu waktu sekolah minggu suruh nyisihin tuh Apanya di sini? uang jajannya. Tapi dikasih uang jajan. Dikasih sih. Kadang enggak. Jadi banyak versi. Iya. Mendingan kita tanyakan ke Iya, yang udah. expert. Daripada sotoy kita. Yuk yoy. Oke. Halo Sobat Ngopi. Ketemu lagi kita di Ngopi. Ngobrol Pintar GKI Cinere. Ketemu lagi dengan kita. Saya Denny. Saya Sido. Kita akan bincang-bincang. Topik kali ini topik yang hangat tentang puasa. Tapi kita nggak sendirian, kita akan ditemani oleh salah satu narasumber kita yang pastinya terpercaya, Bapak Pendeta Yosua. Halo, Apa Mas kabar, Ferry, Pak Sido. Wah. Halo, Sobat Kopi. Wah, senang sekali ya ketemu lagi ya. Episode 2. Episode 2 ya. Topiknya beda. Ngobrol Pintar GKI Cinere ini ya. Wah. Paten. Paten ngopi juga. Tanya langsung Pak Ian, yes. Pak Ian, Gimana, kita ini Mas tadi sedang Ngobrol-ngobrol. berbincang-bincang tentang puasa. Ya, Ya. karena kita ingat ini kan sebentar lagi mau Paskah. Hmm. Perlu atau wajib gak sih kita ini sebagai pengikut Yesus Kristus untuk melakukan puasa sebelum Paskah? Tapi sebelum itu, kenapa harus ada puasa gitu ya sebelum Paskah? Kenapa harus dipersiapkan gitu? Kenapa persiapannya dalam bentuknya puasa gitu? Iya. Boleh iya. diceritakan, Pak? Ya. Iya, iya. Jadi tentang puasa secara general ya. Iya. Yes. Definisi puasa itu kan sebenarnya tindakan sukarela untuk menahan diri, gitu ya. Menahan dirinya itu bisa menahan lapar, menahan haus, juga menahan hawa nafsu, gitu ya. Ya. Dan itulah sebuah tindakan yang kemudian dilakukan dalam rangka menghayati sesuatu, gitu ya. Jadi puasa itu pasti ada motivasi tertentu di baliknya. Oke. Gitu ya. Contohnya saja kita mau cek lab darah, kita berpuasa, Ya. menahan diri karena apa? Karena mau cek lab, gitu Ya, kan ya. ya. Jadi pasti ada sesuatu di baliknya yang menguatkan kita melakukan menahan diri itu. Ya. Tunggu, Pak Pendeta. Gimana? Tadi Pak Pendeta sempat mention bahwa ini tindakan sukarela. Sukarela. Artinya ada niat atau enggak? Betul. Berarti nggak wajib dong hukumnya. Iya, nggak wajib sebenarnya. Oke. Karena Menarik. disiplin rohani itu kan bukan sesuatu yang dilakukan secara terpaksa gitu ya. Oke. Itu Iya, kan iya. ya. Gitu. Iya. Kerelaan masing-masing gitu jadi. Kerelaan dan mungkin kerelaan bukan kata yang bisa mengcover dengan tepat ya. Lebih ke arah penghayatan kita akan relasi kita dengan Tuhan. Gitu ya. Oke. Nah, Mas Denny dengan istri kan sering ngobrol. Yes. Itu terpaksa atau enggak? Enggak dong. Enggak, Kalau kan? terpaksa jadi kaku nanti. Masa sih? Jadi enggak hangat. Tapi kalau nggak terpaksa tetap dilakukan kan? Tetap dilakukan. Kenapa? Karena dihayati bahwa relasi suami istri. Oh, oke. Nah, kan disiplin rohani juga Iya. kita kadang seperti itu. Relasi Baik, kita dengan Tuhan kita wujudkan dalam bentuk apa? Disiplin rohani. Oke. Gitu ya. Analoginya gitu ya kira-kira ya. Iya, kira-kira begitulah. Oke. Gitu. Next, kapan sih sebenarnya puasa Paskah itu mulai dilakukan oleh pengikut Kristus? Iya. Sebenarnya tradisinya itu sudah lama sekali dilakukan gitu ya. Jadi kalau kita menilai Alkitab misalnya sejak perjanjian lama sudah ada ya praktek-praktek puasa. Ya. Memang tradisi agama-agama Semit ya daerah Timur Ya. Tengah itu emang Ya. seperti itu, Puasa, mirip-mirip betul. begitu ya. Dan kalau terkait dengan Prapaskah, sebenarnya puasa itu awalnya itu adalah tindakan dilakukan oleh gereja mula-mula dalam rangka mempersiapkan seorang sebelum dibaptis.
Sebelum dibaptis sebelum malah. dibaptis. Oh, Jadi mereka disuruh melakukan disiplin rohani dulu, mendekatkan diri pada Tuhan dengan Ya. membaca firman tekun, berdoa tekun, berpuasa. Dan pada saat itu tradisinya adalah mereka dibaptiskan pada saat Paskah. Gitu. Oh, pada saat Paskah ya. Paskah itu momen baptisannya, ya tradisinya gereja perdana dulu, gitu ya. Dan kemudian ditarik sebelumnya 40 hari menghitung masa puasanya Tuhan Yesus. iya. Karena dalam rangka Paskah kan menghayati kebangkitannya, karya keselamatannya. Dan menjelang karya keselamatannya itu ada penderitaannya, gitu ya. 40 hari dihitung mundur, itulah gitu ya anjuran mereka untuk mempersiapkan diri dalam rangka dibaptis di Minggu Paskah. 40 hari mereka menahan diri, berpuasa, berdoa dan baca firman. Itu kaitannya. Berarti ketentuan 40 hari itu karena Datangnya dari ada situ. penghayatannya itu ya. Betul. Proses kita hitung mundur dari sana. Betul. Oh, oke. Nah, kita sekarang kenal dengan Prapaskah. Ya, Dulu minggu-minggu sengsara gitu ya. Yes. Gitu. Tradisinya awalnya begitu tradisinya dulu, gereja mula-mula. Oke, terus turun temurun sampai ke generasi kita. Iya. Iya, Tapi kita merasa, saya terutama ya, Pak Yosua, sepertinya kesakralan puasa ini berkurang ya buat kita ya, karena kita ngerasa nggak perlu nih puasa gitu ya. Tapi ternyata tadi Pak Yan mention ada niat. Nah, sebenarnya yang bagus itu seperti apa? Yang bagus itu yang ideal puasanya Yes. ya. Penghayatan saya ya, mungkin orang lain bisa punya pendapat yang berbeda, monggo oke. silakan. Tapi kalau saya menghayati, karena basic awalnya adalah tentang penghayatan relasi kita dengan Tuhan, Ya. ya. Maka yang ideal adalah apa yang bisa kita lakukan secara optimal. Gitu ya. Karena saya nggak bisa membuat patokan, misalnya di puasa harus seperti ini, bila itu emang cocok buat saya. Misalnya contohlah Bapak A misalnya, Iya. dia ingin berpuasa juga, tapi dia kekurangannya adalah dia punya diabetes. Oh. Kan nggak bisa kita paksa puasa dengan model 12 jam tidak makan, tidak minum sekali, sama ya. sekali Iya, iya. misalnya. Nggak bisa kan? Saya nggak bisa kemudian mengatakan yang seharusnya begini. Oke. Nanti malahan yang Jadi bersangkutan masalah buat dia. terlalu dekat dengan Tuhan. Oh iya. Saking Lurus dekatnya ya. jadi Saking dekatnya. langsung Iya, finish ya. Oke, berarti ada metodenya ya. Ada metodenya, banyak Persis, metodenya sebenarnya. Yang bisa kita ambil disesuaikan dengan konteks Kondisi. kita masing-masing. Oh, baik. Dan metodenya itu bukan metode yang sekedar muncul dari akal-akalan kita ya, enggak. Ada juga contoh-contoh dalam Alkitab yang mencontohkan model-modelnya. Oke, menarik nih. Pak Yan, Bang Asidu, sebelum kita Lebih lanjut detail ya. lebih detail ya, karena ini metode ya. Selama ini kita puasa ya puasa-puasa Cari aja. yang enak. Ternyata ada metodenya yang bisa kita diskusikan. Kita akan lanjut lagi setelah break berikut ini. Bang, kalau kita baca-baca Alkitab nih, sebenarnya di Alkitab tuh ada banyak sekali metode puasa. Ada puasa apa? Daud, ada puasa dan lain sebagainya, dan cara cara ritualnya itu berbeda-beda gitu ya. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus 40 hari. 40 hari di padang gurun. Kuat nggak? 1 hari aja udah Pingsan ya. keliangan. Next, lanjut kita, Pak Yosua. Mengenai metode, ini yang mungkin generasi sekarang nih bertanya-tanya. Jenis kali ya Mas, kalau orang sekarang bilang kali ya Pak. Jenis Jenis. Jadi puasa, kayak jenis mungkin mereka bilang kan ada puasa Daud, ada puasa pantangan, Yes. ada puasa kayak Tuhan Yesus 40 hari gitu mungkin. Macam-macamnya gitu kali ya. Iya, metodenya ya? betul. Iya. Mungkin kita bisa bahas sedikit di sana. Karena seolah-olah kita nggak punya pattern nih. Iya. Mau pakai yang mana gitu. Kalau dibilang nggak punya pattern, ada betulnya juga gitu ya. Karena kan pattern itu kan masalah cara, metode itu kan cara. Ya. Esensinya yang lebih penting bukan gitu Oh, ya. oke. Saya lebih penting. Maka dalam menjalankan puasa itu, seperti tadi saya jelaskan di segmen sebelumnya,
melihat kemampuan dan kondisi kita masing-masing gitu ya. Itulah kenapa Alkitab memberikan banyak sekali teladan, contoh-contoh cara berpuasa. Ya. Dan tidak disebutkan mana yang paling sah, yang paling benar. Karena yang paling utama adalah tentang melalui cara itu kita terkoneksi, relasi lebih dekat, merendahkan diri di hadapan Allah dengan cara menahan diri. Itu kan utamanya di situ. Maka cara metode itu nomor sekian. Oh, yang penting dari dalamnya dulu mau Sikap sikap hatinya, motivasinya bagaimana dulu. Mau ngikuti puasanya Musa 40 hari, ya. Sesuai Tuhan Yesus juga silahkan. Gitu Boleh. kan, ya, silahkan. Mau mengikuti model puasanya Daniel, hanya makan sayur-sayur saja, silahkan. Boleh juga. Mau mengikuti puasa seperti surah-surah kita umat Muslim, hanya makan sekali sehari, boleh. Boleh. Mau poso beduk, kalau orang Jawa bilang itu poso Iya. beduk itu apa? Setengah hari. Setengah hari, Iya. hanya skip makan siang Atau atau intermittent lah kan sekarang intermittent itu, fasting intermittent. gitu ya. Boleh. Gampang Atau- kalau itu kamu. Atau kayak orang-orang tua kita zaman dulu ya, puasa Puasa putih. Puasa putih boleh. Puasa putih boleh. gitu Kan ya. pantang sudah kan. Iya, iya, pantang. iya, iya, Pantang yang jadi kesukaan kita tentunya ya. Kalau pantangnya kita yang nggak suka, misal saya pantang olahraga ya, Mager dong. ya itu jadi nggak bener gitu ya. Pantang yang kita suka. Iya, Kalau kita harus suka Apa? merokok gitu. Jadi Kita itu pantang hal yang situ. dilawan ya jadinya. Harus ya. dilawan. Berarti termasuk apa yang kita siapin dalam menghadapi puasa itu, termasuk hal-hal kita menguji diri kita ya berarti ya Pak. Apa yang harus kita persiapkan. Betul. Terus tadi Pak Yosua bilang kan untuk menguji kerendahan hati kita agar relasi kita sama Tuhan semakin dekat Iya. melalui media puasa tadi ya. Iya, jadi kita melihat ke dalam apa yang berpotensi untuk menghalangi kita mendekat pada Tuhan. Mungkin hal-hal yang sebenarnya secara inheren bukan lekatan dosa gitu kan ya. Ya. Tapi ternyata kok kita perhatikan ini kok menghalangi relasi saya dengan Tuhan. Contoh bermain media sosial misalnya. Wah. Itu kan secara inheren netral, nggak ada masalah. Iya. Scroll gitu kan ya. Kalau kita dapat firman Tuhan juga dari media Iya, sosial. betul. Iya. Tapi kemudian kalau kita melihat dan merenungkan bahwa ini perlu saya letakkan, saya persembahkan gitu Iya. ya, supaya dalam rangka saya nggak main ini, saya lebih banyak waktu untuk berdoa, baca firman. Iya, merenungkan firman Tuhan. Nah itu kan suatu apa ya? Positif. Persiapan ya. diri ya. Persiapan diri, metode yang sangat baik gitu. Karena tujuannya adalah agar lebih banyak waktu untuk mendekat pada Tuhan. Nah, Benar. ini kata kuncinya nih Mas Denin. Iya, Mas iya, Denin iya. nih. Jangan sampai kita pantang kemudian misalnya nih ya, misalnya begini, saya kan gamer walaupun cupu gitu kan ya. Saya Gamer pantang juga lah, rupanya. gamer juga. Saya pantang nggak main game. Oke. Ya. Kemudian saya isi dengan apa? Nonton apa misalnya streaming. Iya. Ya, itu bukan puasa namanya. Tapi kalau film tentang rohani gitu ya. Kesebut apa ya gitu ya. Film rohani, Passion of the Christ atau apa Wah, itu. pembenaran gitu. Itu pembenaran. Kalau kemudian setelah itu sambil merenungkan lain nggak apa-apa, tapi kalau hanya nonton doang gitu, waktunya apa yang Terbuang. berpengaruh pada relasi kita dengan Oke. Tuhan? Iya. Oke. Gitu kan ya. Ujung-ujungnya interaksi dengan gadget lebih banyak Nah, juga jadinya ya. itu. Jadi Dipuasain itunya, Mas. Iya, iya. Berarti metode ini bukan yang utama, tapi bagaimana kita memaintain relasi kita dengan iya, Tuhan sebelum kita masuk pada masa Paskah. Paskah. Itu Iya. persiapan diri kita kan. Ya. karena dalam rangka apa? Menghayati cinta kasih Tuhan Iya. yang mengorbankan dirinya untuk sengsara, Iya. mati dan bangkit untuk kita gitu kan ya. Ya, ya, ya. Karena kita makin menghayati cinta kasihnya, otomatis kita makin dekat pada Tuhan. Ya. Makin banyak waktu membaca firman Tuhan, merenungkan kehendak-Nya. Gitu. Itulah relasi kita dikuatkan, dan itu juga merupakan sebuah masa apa istilahnya training, hingga kemudian nanti setelah Paskah lanjut itu kebiasaannya. Oh, Nggak jadi berhenti. habit dong. Jadi Iya. habit yang positif. Tapi biasanya kadang-kadang nih ya, Pak, nggak tahu, Bro. Kalau sepengetahuan saya nih ya, puasa tuh kayak ini
minta biar dikabulin gitu permintaannya. Jadi kadang-kadang Ada modusnya ada ternyata. modusnya gitu. Saya mau puasa supaya saya dapat A, B, C, D Iya, gitu kalau kan. kita lagi mau minta gitu ya. Itu kan pamrih ya sebetulnya. Iya. Di satu sisi kita mempersiapkan diri, tapi di sisi lain ada modus-modusnya tadi Mas Denny bilang gitu. Iya. Gimana tuh Pak? Ya, kan Tuhan dalam surat Filipi ya, pasal 4 itu pernah mengatakan, janganlah hendaknya khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan. Ya. Betul. Dalam ucapan syukur, begitu ya, kurang Ya. lebihnya begitu. Ya. Jadi memohon itu kan nggak pernah dilarang oleh Tuhan. Boleh Saja, gitu ya. Dalam masa kita berpuasa, memohon boleh dong. Boleh sih. Boleh dong, ya. Tapi jangan sampai kemudian kita memperlakukan puasa kita sebagai alat bergaining. Transaksional lah, transaksional Iya lah gitu ya. dong. Tuhan, Nggak aku boleh, pengen Saya ada puasa nih. pengen masa dia nggak ya kasih? supaya lebih sukses ya, aku mau puasa nih Tuhan, lihat dong puasaku supaya engkau bisa mengabulkan kan nggak seperti itu cara kerja Tuhan kita. Betul. Gitu ya. Oh, Tapi kalau kita mau berjanji gitu ya, berkaul, Tuhan aku menahan diri gitu ya agar lebih dekat kepada engkau melihat kesungguhanku untuk mendoakan ini, Iya. dan tetap aja diakhiri dengan kalau engkau berkehendak jadilah permohonanku. Kalau enggak ya tetap kita lakukan dengan tulus. Oke. Jadi apapun metodenya yang kita pakai selama puasa Prapaskah ini ya, yang penting bukan itu, tapi relasi kita ya, Iya. relasi kita kepada Iya. Tuhan. Tuhan. Artinya jangan sampai juga metode yang kita pakai ini malah menghalangi, malah jadi fokusnya bukan ya, Betul. bukan fokus ke metodenya, tapi harus fokus ke Hati-hati akhirnya jadi tanda petik Terjebak ya? memberhalakan metode itu. Oh, Jadi semacam ritual aja ya sudah Jadi jadi ritual. waktu saya puasa terus kasih ngeliat ke orang lain saya puasa loh. nggak boleh gitu juga. Puasa aja sombong dia. Iya, tapi itu agak sulit juga ya kalau pas ada relasi Mas, bisnis. minum gitu. Sorry, puasa. Iya. Gitu. Iya. Itu ya. repot juga. Dan juga jangan sampai terlalu merasa bersalah pada saat tanpa sengaja gagal gitu kan ya. Kemudian aduh saya berdosa banget. Ya sudah gagal, mulai lagi besok kan begitu. Karena saya lagi metode itu yang kesekian. John Wesley pernah berkata demikian. Saya baca ya biar nggak salah kutip ya gitu ya. Oh, it's okay. Biarlah hal itu puasa dilakukan bagi Tuhan dengan mata kita hanya diarahkan kepadanya. Biarlah tujuan kita dengan puasa adalah untuk dan hanya untuk memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi itu motivasi awal kita betul-betul terarah pada Tuhan, gitu ya. Tidak untuk pencitraan diri, Iya. gitu ya. Jadi kalau kita misalnya gagal, ya sudah minta ampun dan kembali lagi lakukan. Oke. Niat puasa diselesaikan. Iya. Tuntas ya. Jadi gak ada istilahnya, aduh udah terlalu batal, ya udahlah nanti ngutang sampai berapa hari lagi gitu. Oh, bukan seperti itu ya maksudnya. Enggak seperti itu. Oh. Pas nih udah mau Paskah. Iya, makanya persiapannya coba puasa. Tapi Bangga sih. jangan ini tanya dulu. Nanti Iya. kita tanya lebih detail lagi. Oke. Apa yang jadi persiapan diri kita kalau Ya. memang momentum Paskah ini kita pakai untuk puasa tadi. Betul. Berarti kan sebelum kita berpuasa juga perlu persiapan Persiapan diri. hati. Itu yang disiapin apa aja kira-kira ya? Sambung nanti, Mas. Oke. Kita break dulu setelah yang satu ini, Sobat Ngopi. Kita balik lagi, Sobat Ngopi. Bang, Persiapan. persiapan. Kita masuk sebelum puasa, persiapan Paskah. Misalkan kita mau puasa, itu persiapannya apa aja? Bisa nggak sih kita ada program diet gitu kita masukin Oh iya juga gitu di gimana sini? tuh Pak? Misalnya gini contoh. Tadi puasa apa namanya kayak ijo-ijo ya. Iya. Sayur aja. Sayur atau intermittent. Kan lumayan ya. Iya, Maksudnya iya. dietnya dapet, puasa tapi gimana tuh Pak? Puasa nyambi begitu tuh. Iya. Diakui Sambil nggak menyelam tuh? minum air. Sah nggak tuh gitu ya? Sekarang waktunya multitasking gitu. Iya, sambil menyelam minum air kelelep atau
Ya kalau mau diet aja, nggak usah bilang puasa kan gitu ya. Oh, oke. Ya diet aja, ya nggak perlu kan kita ngomong buat puasa kalau begitu, apalagi prapaskah. Juga kalau misalnya kita pantang ya, pantang merokok, pantang apalah, pantang jajan, pantang apa dalam rangka ngirit, ya udah ngirit aja, nggak usah Iya. bilang puasa gitu ya. Oke. Karena itu jadi motivasinya itu kan jadi keliru. Berbeda. Sekali lagi yang oke. utama adalah kita mendekatkan diri pada Tuhan. Ya. Itu goalnya Ya, gitu ya. Jadi start awal dan endingnya itu mendekatkan diri pada Tuhan. Gitu ya. Dan dalam rangka untuk menjaga ini tetap murni, motivasi lain Nggak boleh ada di dalamnya. jangan gitu ya. Oke. Nah, Pak Yosua, hari Minggu, ya, kita kan ke gereja nih, ya. Hari Minggu ibadah di gereja. Itu boleh nggak sih kita Masih harus puasa Oh iya, atau- masih harus puasa atau nggak boleh puasa gitu boleh ya? nggak puasa gitu Ya. ya. Ya ini ada banyak mazhab gitu ya. Ada Banyak mazhab aliran. yang mengatakan bahwa hari Minggu itu kan Paskah kecil, jadi nggak usah puasa begitu ya. Ada yang mengatakan tetap harus gitu. Ya kalau mau dihitung tentang 40 hari Hari ya. Prapaskah, Ya, masuk hari di Minggu dalamnya. itu nggak diikut, nggak dihitung. Oh. Sebenarnya Ya, nggak dihitung. Tapi buat saya kembali lagi gitu ya tentang bagaimana kita bisa terbantu untuk mendekat pada Tuhan. Kalau emang dari hari Minggu itu kita berpuasa makin menghayati ibadah kita, ya sambil agak menahan ini makin menghayati lagu-lagunya Iya, iya. gitu kan ya, ya silakan saja berpuasa hari Minggu, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai juga karena puasa kemudian saya nggak pelayanan karena aduh nggak kuat Tuhan nggak ada tenaga. Ya udah nggak usah puasa hari Minggu gitu kan. Jadi alasan dong. Nah itu persiapan yang pertama. Aktivitas harus berjalan seperti Normal. biasa. Oh, ini kita mulai bicara persiapan ya tadi ya. Iya. Oke. Jadi jangan dikurang-kurangin. Kan ada tuh orang-orang ya yang berpuasa bangunnya siang, Oh iya. stop olahraga dulu atau apa. Jangan itu ya. Ya. Ya tetap aktivitas seperti biasa. Karena di aktivitas itulah kita hayati, kita menjalankan panggilan Tuhan. Ya. Kan bekerja, melayani di gereja, melayani keluarga, itu kan panggilan Tuhan. Yes. Kalau karena puasa itu terganggu, ya puasanya keliru berarti. Berarti puasanya Menarik, kita sedapat mungkin tidak diketahui orang ya. Kasarnya Iya, gitu ya. Jadi dan jangan sampai mengganggu, kita jadi aktivitas. berkat buat orang lain. Oh. Gitu. Jangan berdalih terus kita puasa terus kita jadi kayak gimana gitu ya. Iya, nggak fokus nih pikiranku nih karena Karena nggak puasa. makan. Udah ya nggak usah meeting dulu hari ini. Ya jangan. Kalau Oke, begitu lebih baik cari model puasa yang bisa menunjang ke diri kita. Itu gitu ya. sebabnya metode bukan yang utama kan ya. Yes, Tapi betul. motivasinya apa dulu. Itu ya. Jadi yang pertama itu jangan kurangi kegiatan, jangan kurangi olahraga, tetap aktivitas normal lah. aktivitas Aktifkan normal, normal. bahkan bisa lebih optimal lagi. Iya, Gitu iya, ya. iya. Yang kedua, puasa nggak berdiri sendiri, tapi harus diiringi dengan doa, merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan juga bersedekah. Oh, jadi nggak sekedar puasa kosongan gitu ya. Ada teman-temannya. Oh, ada teman-temannya Iya, nih. kan disiplin rohani kan itu Yes. the whole package sebenarnya. Kalau hanya menahan lapar tanpa doa, tanpa baca firman, tanpa berbuat sesuatu untuk orang lain, ya bagaimana Apa kita bedanya bisa ya? bilang mendekatkan diri pada Tuhan Iya, kalau iya, begitu? iya, iya. Apa bedanya dengan kita sehari-hari terus melakukan puasa gitu ya? Nggak beda ya? Apa bedanya dengan kita misalnya seharian meeting nggak sempat makan? Bedanya apa gitu kan? Iya, Nggak ada bedanya juga. Terus kita klaim, Tuhan tadi saya puasa. Dapat sehari lumayan. Iya, bener ya. Iya, jadi tetap harus berdoa secara khusus ya, bukan berdoa yang rutin ya, secara Iya, khusus, baca firman Tuhan secara khusus ya. Dan pada saat kita merasa lapar, kita mengingat Tuhan, penderitaan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Jadi jangan cuma aduh lapar nih, ya udahlah dicuekin aja, bukan. Pada saat kita lapar, kita haus, kita mengingat Tuhan Yesus juga lapar dan haus. Berarti Gitu ya. penghayatannya harus berjalan sepanjang hari dong. Panjang hari. 40 hari, Mas. Iya, ya setiap waktu kan Setiap harusnya waktu, ya, memang benar-benar. di luar Prapaskah pun demikian, Iya, gitu iya. kan harusnya kan. Idealnya begitu Iya, ya. harusnya seperti Oh, itu. oke. Jadi kalau misal kita pantang nih, nggak pantang rokok, nggak pantang main game, nggak pantang jajan, ada uang yang lebih kan, Iya. ini jangan ditabung, Oh. diberikan kepada orang membutuhkan.
Oh, saya kira boleh tuh. Itu bersedekah tadi ya. Ada Jangan. spending Jadi tambahan ya? spend yang lain gitu. Jangan. Jadi kayak tadi Mas Denny bilang, pas sekolah minggu suruh nyisihkan. Yes. Itu sebenarnya kan itu berpantang uang jajan kita disisihkan buat apa? Dipakai untuk aksi sosial pasca. Ya. Kan bersedekah. Oh, Iya, iya, iya. iya, iya. Itu berjalan beriringan. Jadi apa yang kita kemudian tolak untuk diri kita, nggak kemudian kita simpan buat nanti gitu ya. Tapi kita biarkan ya lanjutkan untuk orang lain. Oke. Begitu. Paketan itu berarti Mas. Nggak boleh dipilih-pilih, sudah Iya. satu paket. Oh. Susah kan? Gimana? Tinggal niatnya. Iya. Niatnya. Pasti bisa, pasti bisa. Pasti Jadi bisa. ya terakhir persiapan yang terakhir adalah kepedulian pada sesama. Ini yang kerap kali orang kemudian agak miss. Dia puasa sibuk dengan dirinya sendiri, Fokus diri sendiri. Oh. nggak peduli sama sesamanya. Nah ini salah. Seolah-olah kita fokus diri kita sama Tuhan aja ya. Kita lupa Tapi dengan ke sampingnya Kebaktian, doa serius gitu kan, sebelahnya nangis kita nggak peduli, apa sih ganggu gitu. Oh, Nah ini kan oke. sayang salah itu. Baik. Kayak di perjanjian lama kan ada ayatnya begini. Puasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka kuk kelaliman, belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali penindasan, engkau memerdekakan orang teraniaya dan seterusnya. Saya agak lupa itu ya. Iya. Engkau memecah-mecahkan roti untuk orang yang lapar, Ya. membawa pulang orang yang miskin dan seterusnya lah kira-kira. Itu puasa yang Tuhan kehendaki. Oh. Gitu loh. Jadi kepedulian itu integral sekali. Dalam banget ya jadinya ya. Dalam Iya. sekali. artinya tetap dalam konteks berpuasa sendiri, fungsi kita jadi berkat nggak boleh putus juga ya Pak? Nggak boleh putus. Bukan kita ke sana aja tapi tetap Samping. ke samping juga. Jadi salibnya itu tetap harus dijaga. Jangan sampai kemudian sibuk dengan diri sendiri, lalu yang lain jangan seperti itu. Iya. Kalau kita nih berapa hari lagi ya mau puasa ya? Mau puasa. Mulai masa prapaskah. Mulai masa prapaskah. Iya. Jadi kita kalau memang mau berniat puasa, kita masih masa prapaskah itu pada saat hari Rabu Abu. Hari Rabu. Titik awal Titik ini ya, awalnya. Itu starting ya? Startingnya. Oke. Kalau tahun ini tadi tanggal 5 Maret. Tanggal 5 Maret. 5 Maret. Oke, jangan lupa buat Jangan lupa. rekan-rekan ngopi yang mau sobat ngopi puasa, yang mau puasa tanggal 5 Siapkan Maret diri ya, siapkan 5 diri. Maret, pagi hari sudah mulai itu ya. Banyak orang keliru juga. Oh, nunggu kebaktian Rabu Abu dulu baru mulai. Enggak. Berarti pagi. Itu sudah Pagi sudah ya? Sudah mulai. Apapun metodenya. Iya. Mau puasa ngopi bisa juga itu. Jangan dong. Cara kita ngopi. Iya, itu yang berat. Itu. Oke, 5 Maret ya. 5 Maret bisa sebelum mulai. pagi itu sudah mulai. Sudah harus mulai. Jadi persiapkan sebelumnya. Oke. Gitu ya. Nanti malamnya kita bersama-sama beribadah Rabu Ya, Abu. Rabu Abu. Tapi paginya sudah dimulai. berarti si titik 40 harinya ada di Paskah ya? Iya, ada di Paskah. Berarti Paskah itu Jumat- Sabtu Sunyi selesai. Sabtu sunyinya selesai. Iya. Oke. Nah, kalau kita misalnya ngambil Pak puasa tidak makan tidak minum, Jumatnya perjamuan kudus, Hmm. gimana? Ngambil perjamuan nggak tuh? Ini mazhab lagi nih. Nah, Iya, iya Mazhab benar lagi. juga. Ada yang melihat bahwa karena ininya perjamuan kudus itu harus makan minum, maka perjamuan kudus yang tepat adalah hari Minggu. Ada yang begitu, gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan roti dan anggur nggak dihitung makan minum, gitu ya. Ya sudah, tetap puasa jalan hanya dalam kebaktian makan dan minum anggur. Oh. Cuma ada mazhab yang lain, hati-hati kena mah gitu kan ya. Oh, iya. Oh iya, kalau Perut kosong Ya, minum kalau sama. anggur. Makan roti dan anggur tiap hari nggak dihitung ya? Jadi kembali pada prinsip tadi, Iya, oke, gitu oke. ya. Memang kalau Jumat Agung merasa perutnya nggak siap dalam perut kosong minum anggur, ya sudah makanlah lebih dahulu, gitu kan ya. Oh, Kalau emang metode begitu. bukan yang utama. Sekali lagi kembali ke sana. Yes. Jangan terjebak di sana. Iya. Oke. Nah, Pak Yosua, kita ada satu titipan pertanyaan nih, Bang. Ya, terutama buat yang berkeluarga. Ya. Untuk anak-anak, perlu nggak sih mereka kita mulai ajarkan berpuasa gitu ya? Terus bagaimana cara mengajarkan berpuasa? Pengenalan puasa Pengenalan, ya? betul. Kan supaya mereka juga menghayati nih Oh, prapaskah. kita gitu. ada puasa juga, Iya. bukan cuma saudara-saudara kita sebelah yang punya puasa, Iya. kita ternyata punya puasa gitu ya. Ya betul. Dan itu tadi menggiring anak-anak untuk bermotivasi untuk
menghayati Paskah juga kan. Iya, itu Iya. penting sih menurut saya, penting sekali gitu ya. Dan pertama-tama kita harus sadari bahwa mengajar anak itu utamanya ada teladan. Bah, contoh kita dulu dong. Kita dulu gitu ya. Kalau kita hanya menyuruh tanpa kita melakukannya, rasanya agak sia-sia Iya, pada anak-anak. Kalaupun dilakukan ya nggak dengan tulus hati. Kita melakukan dulu. Gitu ya, sebelum kita mengajarkan kita jalani dulu, kita hayati dulu, temukan ya apa yang cocok buat kita metodenya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ya. Kalau sudah kita bisa sharingkan pada anak-anak, tahu nggak kenapa kok papa mama melakukan itu, ceritakan kenapa tentang Tuhan Yesus yang menderita karena kasihnya. Nah, kita mau menghayati, mau nggak adik atau kakak mau nggak belajar sama papa mama untuk itu, mau yuk kita cari caranya. Gitu ya. Apa yang kita senangi bersama-sama, kan bersama-sama nih ya, biar gak dia sendirian, bersama-sama dulu. Misalnya apa yang bisa dilakukan di rumah bareng-bareng sama anak-anak, Main game gitu. main game bareng atau nonton film bareng atau apa gitu ya, atau screen time misalnya ya, screen time. kita puasa screen time yuk hari ini terakhir jam berapa screen time kita, Oke. Kita bikin kesepakatan gitu ya. bareng-bareng semua oke. nih, misal jam 6 sore. Oke ya, stop semua gadget. Itu puasa kita. Setiap hari 40 hari. Oh, Gitu ya. oke. Nanti kan pasti ada banyak pergumulan dengan anak ya. Kita jelaskan, kita kuatkan. Yes. Kita juga harus komitmen juga kita mengikutinya gitu ya. Jangan sampai Kita yang dulu anak nih. udah tidur kita buka lagi ya. Jangan. Cheating keluar. jangan gitu ya. Atau cari Iya, metode yang lain yang lebih oke gitu kan Iya, ya. iya. Nah, kemudian kalau sudah berjalan baik, anak bisa memahami dan menghayati dengan benar. Iya. Kita kembangkan yang lebih lagi. Misalnya skip makan atau puasa yang lain yang anak suka. Ya, Sesuai dengan kemampuannya. sesuai dia dengan tadi ya. kemampuannya tentu saja. Tantangannya dinaikkan. Makin besar, makin sudah tambah berusia, bisa tambah kita kompleksitasnya. Gitu ya. Oke. Yang penting kita memperkenalkan habitus ini, ya dengan penghayatan yang benar itu yang penting. Mantap. Mantap. Siap jadi teladan? Harus dong. Oh, iya. Harus dong. Tuhan memampukan. Ya, Tuhan memampukan. Oke, baik, Gitu. baik. Berarti tanggal 5 Maret, 40 hari pas Paskahnya. Paskahnya. Nah, ada pesan nggak Pak? Paskah. Iya. Kali ini ya. Iya. Ya, jadi tahun ini itu ada sebuah tema khusus yang telah dirancangkan oleh panitia Paskah buat kita semua. Saya kasih ini ya spoiler dulu ya, sobat ngopi ya. Temanya adalah karena Yesus peduli. Gitu ya. Karena Yesus Itu tema besarnya. Jadi kita diajak untuk menghayati kepedulian Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga dalam masa Prapaskah ini menghayati kepeduliannya supaya kita terapkan. Ya, peduli terhadap apa? Terhadap diri sendiri, sesama, gereja, dan juga ciptaan. Nah, saya bisa menghimbau nih sobat ngopi juga, yuk kita arahkan praktek disiplin rohani ini, puasa, doa sedekah kita ke arah kita membangun kepedulian bagi sesama. Kan tema pelayanan kita 2 tahun ini kan juga membangun komunitas yang lebih peduli. Lebih peduli. Jadi dikaitkan itu tuh. Jadi mari kita belajar peduli sebagaimana Tuhan Yesus peduli pada kita, pada ciptaannya. Begitu, Mas Yani, Pak Asido. cakep ya. Jangan lupa kalau mau puasa Siapkan diri. siapkan diri. Persiapannya tadi sudah disampaikan. Yang penting adalah fokus kita, Betul. bukan pada metodenya. Nggak boleh disambi-sambi. Nggak boleh. Terima kasih Pak Yosua. Terima kasih Dari kembali. hari Pencerahannya ya. Gimana Bang? Jadinya mau puasa atau enggak nih? Saya berdoa dulu. Mencari wangsit. Daripada gegabah terus nggak kuat, tadi udah bilang nggak boleh sekalian diet. Oh, Jadi harus iya. benar-benar fokusnya Fokus ke dulu. Tuhan. Betul. Persiapan itu penting. Penting. Baik. Sobat Ngopi, itu tadi topik kita hari ini. Perlukah, pentingkah puasa sebelum Paskah? Kita sudah kupas tuntas dari awal sampai akhir. Saya Denny, Saya Sido. dan ada Pendeta Yosua. Kita jumpa lagi di Episode selanjutnya. episode selanjutnya di Ngopi Ngobrol Pintar GKI Cinere.